Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Sulaiman merupakan nabi yang terkenal memiliki sebuah istana yang megah. Nabi Sulaiman tidak hanya memimpin umatnya, tetapi juga terkenal sebagai nabi yang memimpin pasukan jin. Istananya yang megah dan terkenal dengan kekayaannya serta kealimannya sebagai seorang nabi, beliau tetaplah manusia yang pernah lupa dan salah. Kealpaannya pun menjadi nasihat yang sangat berfaedah hingga akhir zaman. Namun dari kisahnya, banyak yang belum mengetahui kesalahan Nabi Sulaiman. Kesalahannya menjadi pelajaran besar bagi umat sampai saat ini terkait ucapan insya Allah. Suatu hari Nabi Sulaiman mengucapkan sumpah, namun ia lupa mengucapkan insya Allah. Kala itu ia menginginkan untuk memiliki keturunan dan memiliki pasukan tangguh dengan jumlah yang banyak lagi pemberani yang akan membela agama Allah. Syariat agama ini sebelum syariat Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW tak membatasi jumlah istri yang boleh dinikahi. Dikisahkan bahwa Nabi Sulaiman memiliki istri berjumlah 100 orang. Ada yang menuturkan jumlahnya 90, ada pula 60 atau 70 istri. Berapapun jumlah pastinya, Nabi Sulaiman memiliki istri yang sangat banyak. Di suatu malam, sang raja manusia, jin, angin, dan binatang itu pun berkata, "Sungguh aku akan berkeliling pada istri-istriku malam ini. Dengannya setiap wanita akan melahirkan anak yang akan berjihad di jalan Allah." Malaikat yang ada di dekatnya sempat menegur Nabi Sulaiman. "Ucapkanlah insya Allah," tutur malaikat tersebut. Qadarullah, Nabi Sulaiman melupakannya dan segera menuju istri-istrinya. Ia melakukan apa yang dikatakannya, mendatangi istrinya satu demi satu. Hingga malam usai, Nabi Sulaiman tak teringat dengan teguran malaikat untuk mengucapkan insya Allah. Akibatnya, Nabi Sulaiman tak mendapatkan apa yang diharapkan. Tidak ada satupun dari istrinya yang mengandung kecuali satu orang. Pun satu anak yang didapatkannya tidaklah sempurna, melainkan setengah manusia. Meski niat Nabi Sulaiman sangat baik, namun ia melupakan insya Allah dalam sumpahnya. Maka ketauhidan Nabi Sulaiman sempurna. Meski ketauhidan Nabi Sulaiman sempurna dan beliau yakin segala sesuatu atas kehendak Allah, namun beliau bersumpah tanpa menyertakan namanya. Alhasil, ia tak mendapatkan anak, apalagi pasukan yang akan siap berjihad fisabilillah. Beliau alaihi salam pun tersadar atas kekeliruannya. Sang nabi penguasa bahasa binatang itu pun menyesalinya dan bertaubat segera. Seandainya Nabi Sulaiman mengucapkan insya Allah, maka bukan mustahil ia akan mendapatkan anak dari setiap istrinya. Lalu menjadikan mereka pasukan yang beriman, tangguh dan berani dalam mendakwahkan ajaran yang diturunkan pada sang ayah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, "Kalau Nabi Sulaiman mengucapkan insya Allah, niscaya beliau tidak melanggar sumpahnya dan lebih diharapkan hajatnya terpenuhi." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dari kesalahan Nabi Sulaiman, sebuah pelajaran adab pun diajarkan Allah kepada Nabiullah Muhammad, yakni tentang mengucapkan insya Allah acap kali mengucapkan janji ataupun sumpah sebagai adab terhadap Allah. Syariat ini pun ditetapkan dalam Al-Quran agar diingat umat Islam. Allah berfirman, "Dan jangan sekali-kali engkau mengucapkan, sesungguhnya aku akan melakukan hal itu besok, kecuali dengan mengucapkan insya Allah. Dan ingatlah Tuhanmu ketika engkau lupa, dan ucapkanlah semoga Tuhanku memberikan petunjuk pada jalan terdekat menuju hidayah." Quran Surat Al-Kahfi ayat 23 hingga 24. Menjelaskan ayat di atas, Ibnu Katsir menuturkan bahwasanya Allah memberikan petunjuk kepada Rasulullah dalam perkara adab. Jika seseorang memiliki niat akan melakukan suatu pekerjaan, maka hendaknya mengembalikan segala sesuatu kepada masyiah atau kehendak Allah. Mengingat Allah lah yang mengetahui segala perkara gaib yang belum terjadi, yang telah terjadi, dan yang sedang terjadi. Allah pula yang mengetahui jika suatu perkara terjadi dan bagaimana jika perkara tersebut tak terjadi.
Ucapan insya Allah juga diajarkan nabi lain dan direkam pula dalam Al-Quran. Nabi Musa misalnya, beliau alaihi salam mengucapkan insya Allah saat berinteraksi dengan Khidir. Musa berkata, engkau akan mendapati aku insya Allah sebagai orang yang sabar dan tidak akan bermaksiat terhadap perintahmu. Quran Surat Al-Kahfi ayat 69. Pun Nabi Ismail pernah mencontohkan ucapan insya Allah saat momen perintah penyembelihan dirinya kepada sang ayah, Nabi Ibrahim. Nabi Ismail berkata, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Niscaya engkau akan dapati aku insya Allah termasuk orang-orang yang sabar. Quran Surat As-Saffat ayat 102. Demikianlah kisah Nabi terdahulu yang menjadi pelajaran berharga untuk umat Islam. Ucapan insya Allah memang singkat, namun sangat bermakna dan menunjukkan keimanan akan kekuasaan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.